Kalau kita kondisi nggak semangat, kita nggak mood gitu ya, berarti ada peluang setan mengawasi diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana dingin ya. Kebetulan saya masih berada di lokasi di Daun Sukabumi. Tadi hujan sempat menyapa dan bahkan juga kemudian membersamai. Pernah nggak sih dalam satu waktu, dalam satu masa, dengan berbagai kelimpahan nikmat dari Allah, kita tiba-tiba jadi unmood gitu ya. Gue bete nih gitu, atau gue kagak semangat nih. Gue gini amat sih gitu. Jadi tiba-tiba kita merasa kita tuh kayak nggak punya apa-apa gitu. Kita tuh kayak nggak punya sesuatu hal yang kemudian kita bisa gunakan untuk kita lebih bangkit lagi gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa kalau teman sering baca satu surat yang mungkin ini bahasanya lebih di lebih kita sering baca ketika sholat tuh, waswisu fi sudurin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Nah, jadi tuh teman insya Allah, Allah menciptakan ada malaikat, ada setan, ada baik, ada buruk, ada kecenderungan baik, ada kecenderungan buruk. Kalau kita kondisi nggak semangat, kita nggak mood gitu ya, berarti ada peluang setan mengawasi diri kita. Kenapa? Karena tugasnya adalah was-was. Jadi kita tuh menjadi galau, kemudian gue jadi bete, gue jadi nggak semangat gitu ya. Nah kemudian kenapa hal itu bisa terjadi? Ya tadi bisa jadi karena kita jauh dari Allah. Yang kedua bisa jadi karena tiba-tiba kita lupa dengan konsep kita sebagai hamba gitu kan. Gimana sih tips biar unmood ini, biar ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita biar lebih semangat? Yang pertama adalah dari M itu sendiri ya, MOOD. Ini tips yang pertama adalah M. Pertama adalah membersihkan hati. Kata insya Allah ketika kita kemudian unmood, bete, cara membersihkan hati yang pertama adalah istighfar. Kita istighfar nih, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa gue jadi kayak begini gitu ya. Segera bangkit dan sadar bahwa kemudian bete itu gak ada pahalanya. Yang kedua yang kedua adalah optimis. Ingat dalam sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah ya dalam sebuah ayat. Nah kemudian adalah apa hubungan dengan optimis? Nah kita harus yakin bahwa kemudian apa yang dilakukan adalah tuh ibadah untuk Allah. Untuk kita tiba-tiba kekurangan harta, kekurangan nilai, tiba-tiba dapat nilai jelek ke saat kuliah, kemudian di kantor dimarahi oleh bos, sadar bahwa itu adalah yang baik dari Allah buat kita. Optimis, bismillah, gue bisa lewat ini dengan baik, gue bisa lewat ini dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah gue yakin Allah bisa bantu gue. Yang ketiga adalah opportunity, maaf kalau dicampur-campur ya, kesempatan. Ingat bahwa hidup hanya sekali. Saya pernah baca satu quote menarik dari seorang teman dengan foto kuburan, captionnya adalah mungkin mereka betah di sana sehingga kagak pernah balik. Yaitu itu bercandaannya. Tapi sadarlah bahwa hidup dunia itu adalah untuk kita optimis gitu ya. Yang ketiga adalah D, ini adalah sementara. Nah ini jadi kita nih, kalau kita lihat ada orang kaya, itu sementara. Miskin juga sementara gitu. Ada orang senang sementara, hidup sementara gitu. Jadi sekali lagi bahwa dunia itu semua sementara. Nah bagaimana kemudian kita harus sadar bahwa hidup ini hanya sekali, jangan disia-siakan gitu. Jadi kalau teman-teman unmood, teman bete, segera bangkit, istighfar, segera berbuat yang terbaik, yang kecil gitu kan. Kalau Agi mengingatkan ada 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai saat ini gitu. Jadi nggak ada kata nanti untuk berbuat baik. Karena itu mulai hari ini kontrol up delete untuk unmood, bete, galau, dan yang lainnya. Saya yakin kita semua bisa. Ingat, Allah hanya akan melihat senyum-senyum terbaik kita. Saya pernah berpesan juga kepada salah seorang sahabat, jangan pernah berikan wajah cemberutmu di depan saudaramu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.